Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya saya Kisodo di channel YouTube Kisodo Official terus menyuarakan keadilan dan mengawal kasus penutupan Padepokan Nurzat sampai apa-apa yang kita harapkan terkabul, ya, yaitu menghentikan pembodohan publik. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak yang selalu support channel saya. Matur nuwun sangat sekali lagi. Dan di video kali ini ada yang membuat saya kaget sih enggak, tapi alhamdulillah gitu ya. Ternyata ada orang-orang yang memang disadarkan atau mendapat hidayah dari Allah, mendapat jalan gitu. Yang tadinya menjadi pengikutnya Mas Udin, informasinya dia adalah kameramen pertamanya, dan sekarang sudah keluar dan memilih jalan yang benar, insya Allah ya. Jadi saya melihat video ini dari Naja Official. Terima kasih Naja Official atas informasi dari video YouTube-nya gitu ya, berkaitan dengan kasusnya Mas Udin ini. Sangat-sangat informatif dan benar-benar ini perlu disupport ya. Orang-orang seperti Mas Rizky ya, kalau nggak salah ya, coba takut salah saya. Iya, Mas Rizky Trahada ini memang orang-orang yang harus disupport dan bisa dijadikan contoh bagi orang-orang yang masih ada di dalam padepokan gitu ya, bahwa memang hal-hal yang ganjil-ganjil itu, yang penuh banyak pertanyaan itu lebih baik ditinggalkan ya gitu ya. Jadi saya mendengar wawancara gitu ya Mas Rizky dengan Naza Official ini, sangat kagum ya. Mas Rizky orang yang sangat berani gitu, yang sekiranya melihat keburukan dia nggak mau tinggal diam gitu. Hebat Mas Rizky, terima kasih informasinya dan pengalamannya. Saya rasa itu bisa menjadi pembelajaran gitu ya buat teman-teman yang lain yang mungkin masih di sana gitu ya, yang tutup mata dan sebagainya. Saya juga tidak tahu, mungkin belum bisa memahami situasi yang terjadi. Ya kita doakan saja mudah-mudahan cepat memahami hal-hal yang kelihatannya tidak masuk akal, atau bisa dibilang hal-hal yang sangat ganjil yang sering dilihat di dalam padepokan gitu ya. Jadi ini adalah mohon izin Naja Official, ini adalah potongan wawancara gitu ya, atau ngobrol-ngobrolnya Naja Official dengan Mas Rizky, yang mungkin saya akan menyoroti berkaitan dengan santri-santrinya Mas Udin itu diajarkan apa gitu ya. Ya mungkin agar lebih jelas kita simak baik-baik percakapan dari Naza Official dan Mas Rizky. Kita simak bersama-sama teman-teman sekalian. Oke. Saya akan play ya, jadi teman-teman bisa kita sama-sama saling mereaction ya, atau menyimak percakapan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gini, saya tanyakan lagi, di sana itu kegiatannya santri bagaimana? Soal namanya santri itu tidak lepas dari ilmu agama, yang di situ ada ngaji, entah itu ilmu alat, entah itu fikih dan lain-lain. Intinya ada apa enggak selama jenengan di sana? Selama saya ada di sana, yang namanya santri itu hanya dibekali ruqyah.
dibekali ruqyah. Jadi setiap kali ada orang yang berobat, ya santri yang meruqyah. Untuk masalah ilmu tentang ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya, saya katakan hanya 5%. Selebihnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh GSJ, seperti ilmu kebal, ilmu cara menarik buhul, nah, seperti itu. Kalau masalah pelajaran tentang ilmu agama seperti fikih atau ilmu yang lain, kitab ya, ilmu kitab itu hanya 5%, dan itu pun yang ngajar bukan GSJ, yang melainkan para santri yang memang jebolan pondok. Nah, santri, kata santri itu kan berarti kan otomatis adalah orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan menurut informasi dari Mas Rizky, itu paling cuma 5%. Yang lainnya adalah diajarkan tentang ruqyah. Ini apakah patut disebut santri ya teman-teman sekalian? Saya mohon maaf karena mungkin saya juga bukan jebolan dari pondok pesantren dan sebagainya. Tapi sepemahaman saya, santri ya berarti orang-orang yang mencari ilmu di pesantren, benar nggak ya? Yang banyak mengkaji tentang agama, dan ini tentang mengkaji agamanya itu cuma 5% loh. Apakah berhak disebut santri atau istilahnya itu tempatnya itu tempat menggali ilmu agama? Apakah pantas disebut itu teman-teman ya? Ya, aduh gimana ya? Coba silakan komentarnya bagi teman-teman sekalian di kolom komentar. Dan diajarkan ilmu kebal. Apakah ada ya ilmu? Maksudnya di pesantren itu diajarkan ilmu-ilmu kebal-kebal seperti itu, apakah ada gitu ya? Menjadi pertanyaan besar teman-teman ya. Coba silakan komentar di kolom komentar buat teman-teman sekalian. Kaitannya dengan para santrinya itu tidak diajarkan hanya diajarkan 5% tentang ilmu agama. Itu bagaimana ya? Kita lanjutkan ya. Kita dengar percakapan berikutnya. Seperti halnya Ustadz Ansori, almarhum. Beliau yang mengajarkan apa? Beliau jebolan pondok. Terus ada lagi Ustadz Adi, ya, Ustadz Adi. Dia juga jebolan pondok. Ada lagi Ustadz Khalil, mantan Mbah Lurah yang kedua. Beliau juga jebolan pondok yang ngajar kitab. Kalau dari GSJ-nya sendiri nggak pernah. Ya mungkin saya katakan pernah untuk konten. Ya. Untuk di depan kamera, di balik kamera nggak pernah. Oke. Mas Udin tidak pernah mengajarkan tentang ilmu agama. Yang mengajarkan adalah santri yang di situ atau yang belajar di situ, yang jebolan pesantren, dia yang mengajarkan ilmu agama. Kalau Mas Udin hanya settingan di depan kamera sesekali aja, tapi di balik itu tidak pernah. Ya nggak mungkin lah gitu ya, karena kita nggak tahu asal usulnya Mas Udin itu dari mana gitu, dari pesantren manakah, jebolan apakah gitu ya, dari lulusan manakah, nggak ada biografinya ya. Ya jelas saja tidak mungkin gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sana itu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu untuk kekebalan, terus ruqyah, terus dan cara menarik buhul. Intinya ilmu-ilmu yang berbau mistis itu bagaimana caranya itu diajarkan di sana, gitu ya. Terus terkait gini, saya kan juga pernah mengikuti gemblengan di sana. Nah ternyata gemblengan di sana itu juga disetting gitu. Gemblengan di sana itu disetting. Berarti yang saya tonton itu, yang santrinya
sedang mendalami ilmu kanuragan itu semua disetting ya. Wah, mantap sekali. Ini kayaknya Mas Udin tuh bukan Gus tapi aktor ya, atau sutradara nih cocoknya ya. Kita lanjutkan teman-teman. Itu bagaimana kalau jenengan terkait yang jenengan ketahui gemblengannya Samsudin itu adalah apakah betul real? Itu kalau diijazai sama Samsudin itu apakah bisa kebal betulan? Padahal yang kita tahu, yang saya tahu baik lewat YouTube, baik saya pas menyelidiki di sana itu kan memang alat yang digunakan atau senjata yang digunakan itu enggak tajam betulan, adalah tumpul gitu. Bagaimana itu? Monggo. Ini. Alat yang digunakan memang sejenis parang atau sejenis samurai itu memang tumpul. Iya. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengetes benda-benda yang menjadi pernak-pernik ya, itu menggunakan silet. Sedangkan silet bisa kita tes ketajamannya, kadang sisi sini tajam, sisi sini enggak. Dan yang dipakai itu ujung. Ujung itu selalu tumpul. Ujung silet itu selalu tumpul. Ya, karena yang benar-benar silet itu ya pasti yang tengah. Dan ada lagi yang lain. Ada waktu itu ini para santri cerita semua. Masalah gemblengan yang disiram minyak panas. Ya, disiram minyak panas. Mereka tidak merasakan kepanasan ketika minyak disiramkan ke badan mereka. Tapi ketika yang buat ini kayak gayungnya Masih lama. Sambil nunggu gajian, kamu bisa beliin HP aku nggak tahu itu. Itu kan terbuat dari seng ya, dari besi. Itu yang panas. Ketika nempel di tubuh mereka kepanasan. Bukan minyaknya yang bikin panas. Nah, sekarang secara logikanya aja semua hal yang berbau konten tuh apapun bisa disetting. Air bisa mendidih tanpa ada api, itu bisa. Iya. Itu bisa. Oke. Dan mereka semua tahu sebenarnya, ya. Yang dibilang santri-santri itu tahu ya. Dan juga dibenarkan oleh Mas Rizky ini bahwa pisau gitu ya, parang, perlengkapan gemblengan itu semua juga adalah beli di toko online. Dan itu apa yang dibongkar oleh teman-teman sekalian gitu ya, YouTuber yang mengamati kaitan dengan pembenaran publik itu benar semua. Nggak bisa disangka lagi dengan pembenaran yang diucapkan oleh mantan pengikutnya Mas Udin ini ya. Apalagi masalah silet loh, itu pernah tuh dia tuh ya membuat video dengan aparat TNI lagi ya, aparat TNI-nya disilet-silet terus dibor, ingat nggak? Mungkin cari aja videonya, ada tuh ya. Itu gimana itu kalau Bapak TNI itu tahu bahwa itu adalah settingan ya, mungkin Bapak TNI itu nggak tahu gitu, tapi si Udin ini yang membodohi. Aduh, kacau ini Mas Udin kok berani gitu ya, disangkanya masyarakat Indonesia itu bodoh semua apa ya. Itu trik-trik yang dilakukan oleh Mas Udin itu yang kayak kebal bacok, kebal silet dan kebal libor, itu permainan zaman dulu Mas Udin, para pesulap ya, mainannya para pesulap yang jenisnya itu alirannya fakir atau yang sama dengan aliran yang digeluti oleh Master Limbat. Nah, itu alirannya fakir. Kayak begitu-begitu, itu sulap. Malah dipertontonkan, malah diperjualbelikan dengan embel-embel atau berkedok agama Mas Udin. Dan tadi saya lucunya, ya sebenarnya para santri yang dibilang santri di tempatnya Mas Udin itu udah kayak curiga. Sebenarnya kecurigaan mereka tuh harusnya menjadi motivasi untuk keluar dari situ gitu. Gak usah terlalu lama di situ, malah jadi bodoh nantinya ya. Jadi error kayak Mas Udin. Ya, masalah minyak tadi itu kan bahan kimia ya teman-teman. Itu juga sering dipakai sama pesulap-pesulap fakir ya. Itu apa ya?
kok berani banget gitu ya. Ya sebenarnya Mas Udin ini bukan pintar, tapi ya kelihatan bodohnya gitu ya. Karena dia berpikir bahwa semua orang masyarakat kita tuh bodoh dengan hal kayak gitu. Kita juga paham, banyak orang paham kok dengan trik-trik begitu. Jangan salah Mas Udin. Ya Mas Udin hanya menanam aja. Ya sekarang mungkin tinggal panennya ya. Kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi nih ya. Percakapan Naja official dengan Mas Rizky. Intinya berarti memang betul-betul di ilmu gemblengannya juga gemblengan abal-abal gitu loh. Sekarang abal-abal. Ini bukan menantang atau apa. Iya. Coba gemblengan di sana. Uh-uh. Katakanlah beli satu pernak-pernik yang dari sana. Iya. Dites di tempat, jebret, disilet, digorok dan lain sebagainya. Sampai rumah coba sendiri. Ya. Sampai rumah coba sendiri. Iya. Asah pisaunya, beli silet, nah, coba sendiri. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Iya. Ya, saya nggak mau tanggung jawab. Ya, intinya bisa saya simpulkan bahwasannya gemblengannya juga gemblengan abal-abal yang trik ada di dalamnya banyak trik sulap gitu. Iya. Intinya media atau alat yang digunakan untuk mengetes kekebalan pada orang yang ikut gemblengan itu sudah diakal bulusi oleh Samsudin. Iya. Intinya ada yang tumpul, memang ada yang tajam. Itu kalau yang tajam buat media meyakinkan yang digembleng itu diiris ke kertas atau yang lain. Tapi ketika diiriskan atau diguriskan ke kulit itu yang tumpul, nonton ya. Ya. Terus ini yang saya ya. Terima kasih sekali lagi Naja official dengan Mas Rizky yang berani mengungkapkan kebenaran. Silakan teman-teman sekalian, kita diskusi di kolom komentar kaitannya dengan percakapan Mas Rizky dengan Naja official itu. Ternyata memang video-video YouTube yang membongkar pembodohan publik Mas Udin itu terbukti, maksudnya dibenarkan oleh pengikutnya Samsudin sendiri. Jadi saya berharap orang-orang yang berkaitan dengan Mas Udin segeralah bersuara, ya, berani keluar dari sana, menunjukkan kebenaran. Jangan Anda nanti malah ikut terlibat dalam permasalahan yang terjadi saat ini. Jadi lebih baik Anda berterus terang gitu ya, daripada Anda berdiam diri ya. Kemudian mengekor saja dengan Mas Udin yang memang dia melakukan hal-hal pembodohan publik. Jangan berdiam diri di sana. Keluarlah ya. Tunjukkan kebenaran kepada masyarakat banyak dan bertaubatlah. Karena insya Allah mudah-mudahan juga masyarakat kita lebih bisa memaafkan apabila Anda sudah bertobat dan berkata jujur gitu ya. Bagi para pengikutnya nih ya. Para pengikutnya kan hanya diajak gitu ya. Hanya diajak oleh Mas Udin gitu ya. Kalau Mas Udinnya harus bertanggung jawab lah gitu ya. Oke. Cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dalam mengawal kasus Padepokan Nurzat Mas Samsudin. Terima kasih. Silakan berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya jawab satu-satu kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi kita di video kali ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.